Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Sepertinya hari ini adalah hari keberuntunganku, kata Lin Li sambil naik ke panggung pertempuran dan menghadap Lin Feng. Lin Feng benar-benar tanpa ekspresi. Ketika dia melihat senyum Lin Li yang gemilang, dia berpikir, Lucky Day, Lin Li mungkin akan berpikir secara berbeda sesaat kemudian. Lin Feng tampaknya sangat beruntung bagi sebagian besar anggota klan menonton pertemuan tahunan. Selama babak pertama, Lin Qian telah membantunya untuk pindah ke babak berikutnya. Selama putaran kedua, yang terkuat di grup, Lin Yu, telah menyerah dan menunjukkan kepadanya belas kasihan. Sangat mudah baginya bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya dan banyak yang percaya bahwa dia baru-baru ini masuk ke lapisan Qi ke-8. Dan bahkan selama ronde ketiga, dia masih sangat beruntung, pertarungan pertamanya melawan yang terlemah dari semua partisipan, Lin Li. Dia masih tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Mungkin Elder ke-6 telah mengatur hal-hal seperti itu, pikir Lin Feng. Kamu bisa menyerang dulu, oke. Mari kita bertarung dengan baik, kata Lin Li seolah-olah dia sudah memenangkan pertarungan dan memilih lawan berikutnya. Baiklah, kata Lin Feng sambil mengangguk. Kelincahan bulu Moonlight, 9 gelombang berat. Teriak Lin Feng. Saat Lin Feng tiba tepat di sebelah Lin Li masih tersenyum. Gelombang kejut di udara menyebabkan tekanan besar untuk mengkonsumsi atmosfer. Gelombang mengerikan setelah gelombang menakutkan bergetar di udara di sekitar kepalaan Lin Feng. Senyum Lin Li masih di wajahnya, tetapi pada saat yang sama dia tampak ketakutan, dia telah merencanakan untuk menahan serangan dan kemudian menang dengan menunjukkan kekuatan yang luar biasa tetapi sekarang dia takut dengan lawannya. Bukankah sudah terlambat untuk mengembalikan kata-katanya? Boom! Kamu kalah. Tubuh Lin Li terbang. Senyumnya hampir kaku di wajahnya dan itu tampak benar-benar memalukan. Hanya satu pukulan yang diperlukan untuk melenyapkannya. Dia tidak lagi percaya bahwa dia beruntung. Sepertinya tidak ada. Semua orang telah menempatkan Lin Feng di mata mereka. Seberapa kuat dia, pikir Lin Li. Hanya Lin Feng yang tahu seberapa kuat serangannya bisa menjadi seperti itu. Sepertinya 9 ombaknya yang berat menyatu sempurna dengan seluruh alam semesta di sekitar mereka. Mereka bahkan tampaknya meminjam kekuatan atmosfer ketika dikonsumsi oleh getaran. Ombaknya memberi kesan berada di tengah-tengah samudera luas dan tak terbatas yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Tidak ada pilihan selain ditelan oleh ombak yang kuat. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Lin Feng belum menerima satu pun cedera dalam salah satu pertarungannya. Lin Feng dengan mudah menghindari semua serangan yang masuk dan menangani lawannya dengan satu pukulan. Bahkan tidak ada setitik debu di jubahnya, dia tidak tersentuh. Sepotong sampah. Apakah ini yang kita sebut jenius sejati? Lin Li tidak memiliki sedikit pun kebencian atau dendam di matanya. Dia menatap Lin Feng dengan hormat dan bahkan sedikit rasa takut yang tersisa. Dia tahu bahwa Lin Feng telah menunjukkan kepadanya belas kasihan dan takut dengan hasilnya jika dia tidak menerima belas kasihan. Lin Feng menang. Dinyatakan tetua ke-6. Kerumunan itu menghela napas dalam-dalam. Itu pasti tipuan. Lin Li berada di lapisan Qi ke-8. Ini pasti sesuatu yang sudah diatur sebelumnya. Dia benar-benar licik. Apa lapisan Qi yang dimiliki Lin Feng bahkan dia bisa mengalahkannya. Seluruh kerumunan tiba-tiba memiliki kesan bahwa potongan sampah yang mereka lihat telah benar-benar berubah dan menjadi sesuatu yang misterius. Dia entah menjadi sangat licik dan lihai atau memegang kekuatan lapisan Qi ke-8. Tidak peduli yang mana itu, dia telah mendapatkan rasa ingin tahu dan rasa hormat dari banyak anggota klan. Dia mengejutkannya dengan serangan diam-diam. Potongan sampah itu adalah sampah yang sama seperti sebelumnya. Dia hanya seorang pengecut, kata Lin Wu dengan nada yang sangat menghina ketika dia mendengar semua komentar orang banyak. Betul, pasti seperti itu. Lin Feng hanya bisa menang dengan serangan diam-diam karena Lin Li tidak siap. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melempar Lin Li dari panggung semudah itu? Kata beberapa anggota klan untuk mendukung Lin Wu. Mereka berpikir bahwa mereka telah memahami apa yang terjadi dari kata-kata Lin Wu dan beberapa orang bahkan mulai menghina Lin Feng. Tapi Lin Feng mengabaikan komentar karena ini bukan apa-apa yang belum pernah dia dengar sebelumnya.
namun sekarang dia akan membuat mereka semua membayar. Semua orang yang telah menghinanya akan dihukum. Sepotong sampah. Membuatnya terkejut. Semua orang akan kecewa. Pertempuran keempat, Lin Wu versus Lin Han. Saat melihat mereka di atas panggung pertempuran, mata Lin Feng menunjukkan rasa ingin tahu. Selama putaran terakhir, Lin Wu dan Lin Han berada di grup yang sama tetapi selama pertarungan terakhir grup mereka, Lin Han menolak untuk bertarung dan menyerah. Tapi babak ini, Lin Han dan Lin Wu adalah lawan lagi. Mungkinkah Elder ke-6 melakukan ini dengan sengaja? Kita sudah sampai sejauh ini, kita tidak perlu bertarung dengan anggota klan yang tidak perlu. Apakah kita bahkan perlu bertarung? Kata Lin Wu bercanda sambil melihat Lin Han. Lin Han hanya seorang pengecut yang takut untuk bertarung, tidak lebih. Tidak perlu. Jawab Lin Han sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pengecut seperti itu. Dia membuat Lin Klan kehilangan muka. Banyak orang mulai menghinanya. Lin Han sudah memenuhi syarat sebelumnya ketika dia menyerah sehingga itu bisa dimaafkan, tetapi menyerah sekarang benar-benar tidak bisa dimaafkan. Itu memalukan bagi Lin Klan. Pengecut. Jika kamu tidak berkelahi maka tersesat. Turun dari panggung pertempuran. Kata Lin Wu yang benar-benar marah mendengarnya menyerah lagi. Lin Han menatap Lin Wu dan tiba-tiba memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak turun dari panggung pertempuran, sebaliknya, dia pindah ke depan ke Lin Wu. Aku hanya akan menghitung mundur dari 3 menjadi 1, jika kamu tidak turun dari panggung aku sebelum waktunya habis, maka jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Kata Lin Han. Niat membunuh bisa terlihat di wajahnya. Tiba-tiba energi kacau yang kuat mengelilingi tubuhnya dan menabrak Lin Wu. 3. Dihitung Lin Han. Pada saat itu, seluruh tubuh Lin Wu gemetar, dia tampak seperti membeku ketakutan. Keringat keluar dari dahinya dan wajahnya bisa menunjukkan kelelahannya. Dia menatap Lin Han dengan mata yang penuh kejutan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu? Lin Wu menjadi gila, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seorang kultivator yang telah mencapai lapisan Lingqi? Lin Wu bukan satu-satunya yang terpana. Semua orang di kerumunan tercengang. Lapisan Lingqi. Dia baru saja menggunakan kekuatan milik pembudidaya lapisan Lingqi. Lin Han yang pendiam dan tertutup telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Semua orang terkejut melihat bagaimana pemuda ini menyembunyikan kekuatan yang begitu besar. Lapisan Lingqi, selain Lin Qian, di antara para junior, sepertinya hanya ada Lin Han yang berhasil menembus lapisan Lingqi, dan sepertinya Lin Qian adalah yang paling menonjol dari semua murid muda. Penatua ke-6 berseri-seri dengan puas. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya. Lin Han diam-diam mengolah dan menyembunyikan kemampuannya. Selama dia tidak menunjukkan kemampuannya, sangat sulit bagi orang lain untuk mengatakan bahwa dia telah mencapai lapisan Lingqi. Yang menunjukkan betapa hati-hati dia untuk menyembunyikan kekuatannya. Dia pandai menyembunyikan kekuatan aslinya. Pikir Lin Badao sambil melihat ke-6 penatua. Tapi tiba-tiba dia menyadari masih ada harapan. Kamu lebih baik beradaptasi dengan keadaan. Kata Lin Badao menatap Elder ke-6 dengan senyum dingin. Setelah pertemuan tahunan selesai, dia akan kembali berusaha untuk menjadi kepala klan. Lin Badao tidak bisa mengerti mengapa kepala sebelumnya diranjang kematiannya, telah meminta kekuasaannya kepada Lin Hai dan tidak kepadanya. Lin Hai jarang berada di klan ketika dia masih muda, dia sering bepergian dan bersembunyi dari klan tujuannya. Lin Badao adalah pilar klan dan telah mendedikasikan hidupnya untuk itu. Menjadi kepala klan selalu menjadi impian Lin Badao dan karena ia terus gagal dalam upayanya, ada simpul di hatinya. 2. Energi Lin Han menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Itu sangat menindas Lin Wu sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Dia tidak pernah merasakan tekanan yang begitu mengerikan dan dia menyesali kesombongannya sebelumnya. Semua orang percaya bahwa Lin Wu berada di lapisan Qi ke-8 tetapi dia sebenarnya telah menembus lapisan Qi ke-9 tidak lama sebelumnya. Dia berpikir bahwa dia akan memukau semua orang pada pertemuan tahunan tahun ini, tetapi mimpinya belum terwujud. Dia belum diberi kesempatan untuk menunjukkan sesuatu yang luar biasa kepada penonton. Lin Han mengancamnya pada saat itu dan menyuruhnya pergi selagi dia masih bisa, kalau tidak dia harus menanggung konsekuensinya. Sebelum kamu menghina dan mempermalukan orang lain, kamu sebaiknya berpikir 2 kali. Aku tidak mau bertarung melawan kamu demi klan. Bukan karena aku kurang kuat dari kamu. Aku membenci kamu dan jika bukan karena darah yang kami bagi, aku akan membunuh kamu di tempat kamu berdiri, kata Lin Han.
Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Kekuatan energi kacau masih meningkat dan Lin Heng akan membuat hitungan terakhirnya. Hening sesaat. Aku menyerah. Kata Lin Wu yang merasa bahwa dia akan dihancurkan oleh kekuatan energi kacau. Kemudian dia berbalik dan meninggalkan panggung pertempuran tanpa melihat ke belakang. Lin Heng sangat kuat. Kata orang banyak seolah-olah mereka menjadi bodoh di hadapan dia. Menerobos ke lapisan Ling Qi adalah impian setiap penggarap muda. Mencapai sebelum usia 20 memberi bahkan lebih banyak peluang untuk menerobos ke lapisan yang lebih tinggi kemudian seperti lapisan Xuan Qi atau bahkan lapisan Sky Qi yang sangat kuat. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Sangat menarik, kata Lin Feng yang sedang tertawa. Lin Heng telah menembus lapisan Ling Qi. Keenam penatua mungkin telah secara sukarela mengatur pertempuran seperti yang dia lakukan untuk mempromosikan ketenaran putranya sendiri. Lin Heng telah menyerah pada putaran kedua sehingga dia benar-benar ingin melihat Lin Heng melawan Lin Wu pada putaran ketiga. Dia senang bahwa Lin Wu telah diberi pelajaran di depan orang banyak dia bahkan menyerah seperti seorang pengecut, yang dia panggil Lin Heng sebelumnya. Sepotong sampah, apa yang memberimu hak untuk menertawakanku? Kamu adalah aib klan. Ekspresi Lin Wu mengerikan ketika dia melihat senyum Lin Feng. Dia tidak bisa tidak berteriak kepadanya dengan sangat keras, sampai-sampai teriakannya bergema di seluruh arena pertempuran. Ketika orang-orang mendengar bahwa Lin Wu meneriaki Lin Feng, mereka tidak bisa menahan tawa. Terutama Lin Badao yang mengatakan, Lin Wu telah kalah melawan Lin Heng yang telah mencapai lapisan Ling Qi sehingga dia tidak kehilangan muka sama sekali. Tetapi aku tidak akan berpikir bahwa sepotong sampah akan berani menertawakannya. Dia benar-benar tak tahu malu, dia benar-benar memalukan. Ketika Lin Zhen mendengar beberapa kata-kata ini, dia langsung merasa jauh lebih baik dan berkata dengan nada dingin, potongan sampah itu terlalu tinggi kemampuannya. Lin Hai yang tidak jauh dari mereka memiliki ekspresi yang sangat dingin dan menekan keinginan untuk membunuh mereka di tempat. Lin Feng tertegun. Dia jelas tidak berpikir bahwa Lin Wu harus marah. Dia hanya beruntung telah memprovokasi orang yang salah dengan kesombongannya. Mengapa dia kemudian mencoba menggertaknya? Apa yang kamu lihat? Sepotong sampah. Alih-alih bersembunyi di belakang ayahmu, bukankah kamu lebih suka berperang melawan aku? Lin Wu sangat marah sehingga tidak ada tempat di hatinya untuk menahan amarahnya sehingga dia menggunakan Lin Feng untuk melepaskan semua amarahnya. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang konyol dan menggelikan. Kamu baru saja dipermalukan karena kesombongan kamu sendiri sehingga kamu berusaha menggertak aku. Menyedihkan. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan kemudian bergerak menuju Lin Wu. Aku hanya akan menghitung mundur dari 3 menjadi 1, jika kamu tidak meninggalkan pandanganku, maka jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Lin Feng telah menggunakan kata-kata yang hampir sama dengan Lin Heng. Seluruh area tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya suara Lin Feng yang bisa didengar. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game